Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Andes Sutarmo MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menyempatkan waktu untuk mengikuti proses belajar mengajar kita pada siang hari ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah dan terlimpah buat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tanpa mengulur waktu, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu yang berjudul Peradaban Islam pada masa Dinasti Abbasiyah tahun 750 sampai 1258 Masehi. Untuk mengetahui Dinasti Abbasiyah, kita harus tahu dulu latar belakangnya. Pada abad pertengahan, peradaban Islam mulai menguat dan mendominasi. Islam menjadi pusat kiblat masyarakat Eropa yang mulai meniru budaya Islam yang memiliki suatu peradaban yang maju pada masa itu. Pada masa ini, Islam mencapai puncak masa kejayaan yang disebut sebagai The Golden Age of Islam, atau dapat diartikan sebagai masa keemasan Islam. Masa keemasan Islam ini terjadi pada masa kepemimpinan Bani Abbasiyah, tepatnya pada saat kepemimpinan Harun dan anaknya Ma'mun. Berbagai macam kemajuan terjadi pada masa ini, seperti ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Hal ini tidak terlepas dari adanya Darul Hikmah yang diketahui sebagai perpustakaan terbesar dengan ratusan ribu buku yang bersumber dari berbagai literatur dunia yang telah dialih bahasakan. Kemajuan dunia Islam tentang ilmu pengetahuan umum tentunya tidak terlepas dari sifat keterbukaan terhadap hal baru, baik budaya dan ilmu dari berbagai bangsa oleh pemerintahan Islam pada masa itu. Salah satu gerakan keilmuan yang dilaksanakan pada masa keemasan ini adalah gerakan penerjemahan terhadap buku-buku yang berasal dari berbagai bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda ke dalam bahasa ilmuwan. Yang dilaksanakan pada masa keemasan ini adalah gerakan penerjemahan terhadap buku-buku yang berasal dari berbagai bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda ke dalam bahasa Arab. Gerakan tersebut berlangsung dari masa kepemimpinan Khalifah Al-Mansur tahun 745 sampai 775 Masehi hingga Harun Ar-Rasyid yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, farmasi, biologi, fisika, dan sejarah. Selanjutnya, kita akan membahas rumusan masalah di makalah ini, yaitu yang pertama, apa dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad? Yang kedua, apa faktor kemunduran dinasti Abbasiyah? Yang ketiga, bagaimana berakhirnya dinasti Abbasiyah? Tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad, untuk mengetahui kemunduran dinasti Abbasiyah, dan untuk mengetahui masa berakhirnya dinasti Abbasiyah. Kita masuk ke dalam pembahasan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama yaitu mengenai dinasti yang memerdekakan diri dari Baghdad, yaitu yang pertama yang berbangsa Persia, yaitu Tahiriyah di Khurasan, Safariyah di Fars, Samaniyah di Transosania, Sajiyah di Azerbaijan, Buwahiyah bahkan menguasai Baghdad. Selanjutnya yang berbangsa Turki yaitu Tuluniyah di Mesir, Ikshidiyah di Turkistan, Ghaznawiyah di Afghanistan, dan dinasti Seljuk dan cabang-cabangnya. Selanjutnya yang berbangsa Kurdi yaitu Al-Barzukani, Abu Ali, dan Ayyubiyah. Selanjutnya yang berbangsa Arab yaitu Idrisiyah di Maroko, Aghlabiyah di Tunisia, Dulafiyah di Kurdistan, Alwiyah di Tabaristan, Hamdaniyah di Aleppo dan Mosul,
Maziyadiyah di Hillah, Ukayyah di Mausil, Mirdasiyah di Aleppo. Selanjutnya yang mengaku dirinya sebagai khalifah yaitu Umayyah di Spanyol, Fatimiyah di Mesir. Dengan adanya dinasti-dinasti itu, nampak jelas adanya persaingan antar bangsa, terutama antara Arab, Persia, dan Turki. Di samping latar belakang kebangsaan, dinasti-dinasti itu juga dilatar belakangi paham keagamaan. Ada yang latar belakang Syiah, ada yang Sunni. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ririn Aisyah. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator selaku pemateri pertama yang telah memulai diskusi kita pada kali ini. Nah, saya Ririn Aisyah akan melanjutkan materi kita dengan faktor-faktor penyebab mundurnya dinasti Abbasiyah. Sebelumnya, perlu diingat bahwa kemunduran di sini bukan berarti berakhirnya suatu kemakmuran. Namun kemunduran artinya adalah transformasi sifat kerajaan dan kegagalan mempersatukan kemaharajaan yang luas ke dalam suatu kesatuan politik. Nah, jadi apa saja sih faktor-faktor penyebab mundurnya suatu dinasti Abbasiyah? Yang pertama adalah luasnya wilayah kekuasaan Daulah Abbasiyah, sementara komunikasi pusat dengan daerah yang sulit dilakukan. Maksudnya gimana? Adanya terjadi miskomunikasi antara pusat dan daerah karena luasnya wilayah yang ada pada Daulah Abbasiyah pada saat itu. Nah, bersama dengan itu juga tingkat saling percaya di kalangan para penguasa dan pelaksana pemerintahan juga sangat rendah. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya ketergantungan terhadap tentara bayaran. Dan keuangan negara pada saat itu sangat sulit karena biaya yang dikeluarkan untuk tentara bayaran sangatlah besar. Jadi kalau bisa dibilang besar pasak daripada tiang. Kemudian yang ketiga adalah ketidakmampuan para khalifah seperti pada masa Daulah Umayyah di Syria dahulu. Maksudnya banyaknya para khalifah yang kurang cakap atau kurang pandai dalam memanfaatkan kekuasaan yang dia punya. Nah, dahulu kan waktu di Daulah Umayyah banyak yang diangkat menduduki jabatan khalifah dari orang yang tidak mampu melaksanakan tugas dengan baik. Sama halnya juga dengan di Abbasiyah pada masa itu. Hal itu dapat dilihat dari khalifah-khalifah sesudah Khalifah Muqtasim dan ditambah lagi dengan kebejatan moral yang mereka punya, sehingga waktu mereka lebih banyak mereka gunakan untuk berhura-hura daripada mengurus negara dan mengurus tanggung jawab mereka. Kemudian yang keempat adalah rasa tidak puas rakyat terhadap pemerintah. Hal ini juga dapat dilihat dari tekanan-tekanan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyat. Nah, di sana kan bisa dilihat kan rakyat-rakyat sudah mulai tidak nyaman, kemudian mereka memilih untuk memecah belah, menghancurkan keintegrasian, kemudian memerdekakan diri sehingga membentuk suku-suku kecil yang ujungnya menghancurkan Abbasiyah. Yang kemudian yang kelima adalah Perang Salib. Perang Salib berlangsung selama beberapa periode yang pastinya tidak hanya menelan banyak korban, tapi juga terdapat kerugian besar yang pastinya juga berdampak pada kehancuran atau kemunduran Daulah Abbasiyah. Kemudian yang ketujuh adalah terjadinya persaingan antara Sunni dan Syiah. Contohnya yang dilakukan oleh Tughrul Baik yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menahan penguasa Bani Buwaihi yang bernama Malik Ar-Rahim yang berpaham Syiah. Nah, terjadinya konflik internal di sana sehingga memecah belah Daulah Abbasiyah. Kemudian itulah faktor-faktor kemunduran dari Daulah Abbasiyah. Dan sekarang kita masuk kepada berakhirnya dinasti Abbasiyah. Nah, berakhirnya dinasti Abbasiyah ini maksudnya tuh sudah mulai masuk ke masa di mana sudah hancur gitu. Maksudnya sudah terjadi sejarah kelam pada peradaban Islam pada saat itu. Dinasti Abbasiyah itu sendiri kan salah satu dinasti yang mengalami kemajuan besar. Maksudnya itu kemajuan yang sangat luar biasa dan berdampak pada Islam, terutama pada saat kekhalifahan Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun. Kekhalifahan Abbasiyah berhasil menjadi pusat peradaban dunia pada saat itu dan berpusat di ibu kota Baghdad. Segala pusat berada di Baghdad, pusat kota, pusat
ilmu pengetahuan juga ada di Baghdad. Kemudian banyak sekali buku-buku keilmuan hasil karya para ilmuwan yang terdapat di lembaga-lembaga ilmu pengetahuan di kota Baghdad. Ada juga bangunan-bangunan pendidikan di kota Baghdad. Akan tetapi, keemasan tersebut tidak berlangsung selamanya karena adanya konflik internal di dalam kekhalifahan. Contohnya saja persaingan antar bangsa. Dulu kan dinasti Abbasiyah itu didirikan oleh Bani Abbas dengan persekutuan antara orang-orang Persia kan. Nah, setelah dinasti Abbasiyah itu berdiri maksudnya, kemudian orang-orang Persia itu masih merasa belum puas dan menginginkan bahwa seluruh kekuatan staf di Daulah Abbasiyah itu diambil alih oleh orang-orang Persia. Nah, pada saat itu terjadi pula pertikaian antara bangsa asli Arab dan bangsa non-Arab. Mereka menganggap bahwa bangsa Arab itu adalah bangsa yang istimewa dan bangsa yang khusus, serta menganggap rendah bangsa-bangsa yang berasal dari keturunan non-Arab. Nah, karena terjadinya konflik internal di sana membuat Daulah Abbasiyah mulai mengalami kemunduran dan kehancuran. Kemudian konflik internal yang sangat mempengaruhi pemerintahan itu juga ditimbulkan oleh banyaknya pertikaian dan perselisihan akibat salah satunya tadi perbedaan mazhab gitu. Nah, hal ini membuat kekhalifahan menjadi melemah perlahan. Kemudian dengan kesempatan emas ini, kesempatan ketika Daulah Abbasiyah ini melemah serta faktor-faktor pendukung tadi, maka bangsa Mongol yang dikenal bengis melancarkan agresinya ke Baghdad untuk menguasai dan menghancurkan Daulah Abbasiyah. Kemudian pada saat itu, ketika bangsa Mongol melancarkan agresinya ke Baghdad, dipimpin oleh Hulagu Khan. Ingat ya teman-teman, nama pemimpin bangsa Mongol yang mengirim agresi ke Baghdad pada saat itu adalah Hulagu Khan. Nah, Hulagu Khan ini menghancurkan segala peradaban dan melakukan pembantaian kepada semua penduduk Baghdad. Kemudian serangan ini juga sekaligus mengakhiri dinasti Abbasiyah, dan dampak dari serangan ini selain meninggalkan catatan hitam dan catatan kelam terhadap sejarah umat Islam, tetapi juga sebagai awal kemunduran peradaban Islam sampai pada sekarang ini. Ketika sekarang Islam masih belum bangkit, Islam masih berada di bawah bayang-bayang Eropa dan masih tidak sejaya dan tidak seemas pada masa Daulah Abbasiyah dan Daulah Umayyah pada saat dahulu. Baik, saya rasa cukup untuk materi pada kali ini. Jika teman-teman ada yang merasa ragu atau ada hal yang perlu ditanyakan, boleh teman-teman bisa tuliskan di bawah di chat group yang sudah disediakan. Insya Allah kami akan berusaha dengan semaksimal dan dengan pendapat kami untuk menjawabnya. Dan baiklah, kami mohon maaf atas kesalahan penyampaian materi atau seandainya ada sesuatu yang masih diragukan atau kesalahan atau kata-kata yang kurang jelas. Sekali lagi saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.